Mora dan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana menguji data menggunakan SPSS. Pertama, kami akan menguji kualitas data. Yang pertama-tama itu terlebih dahulu menguji validitas, di mana uji validitas berguna untuk mengetahui data atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian daripada responden. Ada dua cara untuk mengukurnya, di mana yang pertama itu mengembangkan nilai R hitung dengan R tabel. Di mana jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dinyatakan valid. Dan jika nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka data tersebut tidak valid. Kemudian kita akan melihat nilai signifikasi. Di mana jika nilai signifikasi yang lebih kecil daripada 0,5 daripada 0,05, maka data tersebut valid. Dan jika nilai signifikasi yang lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut tidak valid. Baik, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas Converge alpha, di mana uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Di mana menurut Wiratna Sujarwani tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Converge alpha-nya lebih dari 0,6. Baik, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas Converge alpha, di mana uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang. Di mana menurut Wiratna Sujarwani tahun 2014, kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Converge alpha-nya lebih dari 0,6. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasio. Di sini saya akan melakukan uji kualitas data, di mana di dalam uji kualitas data yang sudah disebutkan oleh Joel sebelumnya terdapat dua pembagian. Pertama ada uji validitas dan kedua ada uji reliabilitas. Di dalam uji validitas itu terdapat dua cara dasar pengambilan uji. Pertama ada membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Yang kedua ada melihat dari nilai signifikan. Nah, di dalam menghitung nilai R hitung itu dan R tabel itu, jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel maka disebut valid. Sedangkan untuk nilai-nilai signifikan itu berdasarkan jika nilai signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 maka disebut valid. Oke. Di sini saya sudah memiliki data tentang 20 responden. Oke, pertama itu kita salin dulu dari nilai Y. Nilai Y sampai ke tabel total. Oke, kita salin. Setelah itu masuk ke bagian SPSS. Oke, di sini. Oke, kita masukkan data tadi di data view. Oke, karena karena nama-nama data di atas ini belum sesuai, kita masuk ke dalam variable view. Setelah itu di kolom name kita ganti. Itu pertama Y, datu 1, X2, X3, X4, X5, dan total. Oke, setelah itu kembali ke data view. Oke, pertama kita menguji R hitung dan R tabel. Kita masuk ke analyze, datu masuk ke correlation. Setelah itu bivariate, datu pindahkan seluruh kolom ke kolom variabel kecuali kolom Y. Kita kembalikan kolom Y. Oke. Setelah itu tekan OK. Nah, di sini kita mendapatkan tabel correlation, di mana di situ ada percent correlation atau yang biasa kita sebut dengan R hitung. Datu ada signifikan, datu ada N atau jumlah data yang kita gunakan. Kita menggunakan 20 data. Di sini nilai percent correlation atau R hitung kita itu 0,491, di mana disebutkan bahwa dengan R tabel yang kita gunakan adalah N20 dengan nilai signifikannya ada 5% atau 0,5, maka R tabel adalah 0,44. Karena nilai R hitung kita 0,491 itu lebih besar dari 0,44,
maka data yang kita gunakan adalah valid. Selanjutnya itu membandingkan dengan nilai signifikan. Karena di sini nilai signifikan kita adalah 0,26. Kita kembali dengan yang kita jelaskan tadi, bahwa nilai R signifikan itu dikatakan valid jika lebih dari 0,005. Nah, karena kita mempunyai angka 0,028, itu disebut lebih dari 0,005, maka data yang kita gunakan valid. Masuk ke dalam uji kualitas data yang kedua, yakni uji reliabilitas atau uji reliabilitas Converse, yang dimana yang sudah disebutkan oleh Joel sebelumnya, bahwa kuesioner itu dikatakan reliable apabila nilai Converse alfanya itu lebih besar daripada 0,6. Kita gunakan data sebelumnya. Oke. Itu masuk ke dalam analyze, lalu scroll ke bawah, itu masuk ke scale, lanjut ke reliability analysis. Oke, setelah itu pindahkan nilai X ke dalam item. Oke, ini sudah pindah. Tekan statistik. Oke, pastikan bahwa nilai scale item itu sudah tercentang. Lanjut continue. Model itu alpha. Oke, setelah itu tekan oke. Oke, di sini kita mendapatkan tabel variabel. Kita fokus ke dalam reliability statistik, di mana kita mendapatkan nilai cost bar alfanya itu 0,945 dan n itemnya 5. Karena tadi disebutkan bahwa untuk menguji reliabilitas Converse alpha itu harus lebih dari 0,6, kita di sini memiliki nilai 0,945. Jadi nilai data yang kita gunakan sebelumnya itu reliable. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Raffi Zakia. Di sini saya akan membahas mengenai uji asumsi klasik pada pengujian normalitas. Nah, uji asumsi klasik itu uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE. Nah, di sini saya akan melakukan uji normalitas, yang dimana uji normalitas ini dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal ataupun tidak, dan bertujuan untuk menilai sebaran data dalam sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran datanya itu berdistribusi normal ataupun tidak. Nah, pada uji normalitas ini dia ada 3 yang akan dihasilkan. Yang pertama itu histogram, terus yang kedua p-plot, sama Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini itu kita masukin datanya ke SPSS. Kita tuh klik analyze. Nah, di analyze ini pilih regression. Nah, pada regression ini kita pilih yang kedua, linear. Terus ini tuh dibagi jadi 2, ada dependent sama independent. Nah, untuk data X1 sampai dengan variabel X1 sampai dengan S5-nya itu dimasukin ke independent. Terus yang Y-nya kita masukin ke dependent. Kita klik statistics, kan yang collinearity diagnostics, lalu kita klik continue. Kita klik plots yang ini. Nah, pada plots ini kan yang ini SID ini ke Y, dan yang ZPRED ini ke X. Nah, kemudian di sini tuh yang pada standardized residual plots-nya kita centang dua-duanya, yang histogram sama normal probability plot-nya. Continue. Kita klik save. Nah, pada save ini, kolom residuals ini kita klik yang unstandardized ini, kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, di sini itu menghasilkan adanya histogram. Nah, jadi dari histogram ini, jadi uji histogram ini tuh dikatakan normal apabila kurvanya itu berbentuk lonceng, yang ini. Nah, kurvanya itu berbentuk lonceng, dan kurvanya itu dia tidak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi dapat kita interpretasikan berdasarkan grafik ini
dikarenakan memiliki karakteristik seperti lonceng, maka dapat dikatakan normal. Dan kurvanya ini tuh dia nggak melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Jadi ini tuh p-plotnya. Nah, untuk p-plot itu dikatakan normal apabila titik-titik bulatnya itu mengikuti garis diagonal. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat ini tuh ada lingkaran-lingkaran kecil atau titik-titik yang dia ini tuh bersebaran di garis diagonal ini. Jadi dapat kita interpretasikan berdasarkan grafik p-plot bahwa sebaran titik itu berada di sekitar dan juga mendekati garis diagonal, di mana ini menunjukkan data tersebut berdistribusi normal. Kemudian yang terakhir kita itu ngecek Kolmogorov-Smirnov-nya. Nah, untuk ngecek ini, kemudian kita klik data view. Kita kembali ke data view. Nah, di data view ini kita klik analyze lagi. Nah, kemudian di analyze ini kita klik yang ini, non parametric test. Kita klik yang legacy dialogues. Nah, di sini kita klik yang bagian keempat ini, one sample key as. Kemudian di bagian terakhir ini ada yang unstandardized residual. Ini tuh kita pindahkan ke kolom test variable list-nya. Kita klik OK. Nah, kemudian di sini muncul ini muncul one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Kolmogorov-Smirnov ini dia dikatakan normal apabila tingkat signifikannya itu besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal apabila sebaliknya. Nah, kita bisa lihat dari hasil one sample Kolmogorov-Smirnov ini di mana yang bagian sini, yang bagian akhir asymptotic signifikansi two-tailed-nya itu sebesar 0,934. Nah, ini tuh menunjukkan 0,934 ini tuh besar dari 0,05. Jadi dapat kita interpretasikan berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai asymptotic signifikansi two-tailed-nya itu sebesar 0,934. Nah, nilai ini tuh lebih besar dari tingkat signifikasi 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ini tuh berdistribusi normal. Akan menjelaskan baik kali ini kita akan menguji multikolinearitas, di mana uji ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinearitas dengan melihat besarnya VIF, yakni variance inflection factor, dan juga tolerance value. Di mana data ini dikatakan multikolinearitas apabila yang pertama itu nilai VIF-nya itu lebih kecil daripada 10, dan yang kedua nilai tolerance value-nya lebih besar daripada 0,001. Dari data yang kami dapatkan di sini nilai VIF-nya itu sebesar 11,035 dan juga nilai toleransinya itu sebesar 0,91. Nah, dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel koefisien diketahui nilai VIF-nya adalah 11,035. Nah, ini lebih besar daripada 10. Dan juga nilai tolerance value-nya sebesar 0,094. Dan juga ini lebih besar daripada 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data kali ini. Perkenalkan, saya Ribi Prima Amda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. Nah, yang pertama di sini kita akan mencoba uji heterokedastisitas, yang dimana ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Nah, yang dimana data itu dapat dikatakan tidak heterokedastisitas jika tidak ada pola yang jelas dan juga seperti titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, di sini dapat kita lihat pada data yang sudah kita paparkan terdapat titik-titik yang tidak jelas di atas angka 0 dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, sehingga dapat kita interpretasikan bahwasannya karena data ini terdapat pola yang tidak jelas dan juga titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka data ini kita katakan tidak terdapat heterokedastisitas. Selanjutnya di sini kita akan mencoba uji autokorelasi.
Nah, yang pertama kita akan analyze datanya. Selanjutnya kita klik regression dan selanjutnya klik linear. Nah, di sini selanjutnya kita klik statistik dan kita pilih Darwin-Watson dan continue. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasannya Darwin-Watson-nya itu 1,777. Sebelumnya, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan dalam pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 sebelumnya. Nah, yang dimana untuk syarat lolos uji autokorelasi ini ialah harus mengetahui terlebih dahulu DU, DW, dan 4 kurang DU. Nah, untuk DU itu harus lebih kecil daripada DW dan juga untuk DW harus lebih kecil daripada 4 kurang DU. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel Darwin-Watson-nya kita menggunakan signifikansi yang 5%. Nah, karena kita menggunakan data sejumlah 20 data dan juga X-nya itu berjumlah 5, maka di sini kita ambil untuk DU-nya itu berjumlah 0,7918 dan DW-nya itu berjumlah 1,9908. Maka setelah kita ketahui itu, selanjutnya kita kurangi 4 kurang DU. Nah, 4 dikurang 0,7918 berjumlah 3,2082. Maka untuk DU-nya kecil dari DW karena 0,7918 kecil daripada 1,9908, dan juga untuk DW-nya lebih kecil pada 4 kurang DU dikarenakan 1,9908 lebih kecil daripada 3,2082. Maka dapat kita interpretasikan dari data tersebut disimpulkan bahwasannya data sudah lolos uji autokorelasi dikarenakan nilai DU lebih kecil daripada DW. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Feby Yanina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda. Adapun tujuan kita melakukan regresi berganda yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi pertama kita akan kita klik analis, kemudian ke regresi, kemudian ke linear. Nah, di sini kita masukin di independennya itu ada Y dan kita masukkan variabel X-nya itu ke independen dan klik OK. Nah, jadi diketahui nilai adjusted error-nya itu sebesar 0,958, maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 0,958. Setelah mengetahui pengaruh independen terhadap dependen, maka selanjutnya kita melakukan output BDE, di mana model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikan kecil dari 0,05. Dan di sini diketahui nilai signifikannya itu 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan bersama-sama terhadap variabel dependen. Setelah itu kita melakukan output uji T atau hipotesis, di mana kriteria uji T yaitu jika nilai signifikan variabel X1 sebesar 0,61 yaitu lebih besar dari 0,05, begitu juga sampai X dari X1 sampai X5 semuanya besar dari 0,05. Nah, jadi dapat disimpulkan X1 sampai X5 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita melakukan analisis persamaan regresi berganda, di mana kita ketahui itu konstannya itu min 1,492, X-nya itu min 0,144 dan X2-nya itu 0,291. Maka nilai konstan yang dapat diperoleh sebesar min 1,492 ini bisa diartikan jika variabel independen yang bernilai 0 atau konstan, maka variabel dependennya bernilai min 1,492. Nah, di sini X1-nya itu min 0,144, berarti nilai koefisien negatif
X1 memiliki pengaruh negatif terhadap Y, dan jika X1 menurun maka Y justru cenderung meningkat. Sedangkan X2 sama dengan 0,291, berarti nilai koefisien positif X2 berpengaruh positif terhadap Y. Jadi konstan negatif menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel X1 dan X2, nilai Y berada pada tingkat rendah, dan variabel yang paling kuat meningkatkan Y adalah X2 karena memiliki koefisien positif dan lebih besar dibanding X1. Sekian dari saya. Terima kasih.